Ini adalah PS5. Dengan bandrol harga yang cukup ekonomis, PS5 ini punya performa yang menarik. Di 1080 dia bisa 60 fps, di 4K-nya bisa 30 fps, bahkan juga diklaim sampai 120 fps. Ya, meskipun cuma gimmick sih. Tapi apakah kita bisa rakit sebuah PC yang harganya kurang lebih mirip kayak PS5 ini? Dan apakah performanya itu bisa sama? Atau malah bisa lebih baik? Mengingat karena budget kita cukup mepet, jadi kita akan cari part-part apa aja yang ada di studio kita buat kita karyakan. Kita akan mulai dari komponen-komponen utamanya, kayak di prosesor, motherboard, dan juga di GPU. Untuk speknya kita akan mengikuti spesifikasi dari requirement-nya game Horizon Forbidden West, dan ya bisa dibilang ini sebagai tolak ukurnya game PS5, dan juga mengingat game ini adalah game first player-nya, first party-nya juga di PS5. Dan kita langsung masuk aja. Oke, di sini kita mau cari RAM sama SSD-nya. Ini part-part yang perentelan-perentelannya, dan di sini cukup banyak untuk RAM-RAM kita. Nah, kita cari yang value-value aja. Ini ada data, kita pakai ini. Ada data GameX D35, dan ini untuk size-nya ini 8x2, jadi 16 GB. Dan untuk speed-nya itu ada di 3200. Jadi lumayan untuk kita pakai juga. Untuk SSD-nya kita pakai dari, ini punyanya data juga, yang Legend 710. Dan ini sudah NVMe Gen 3 untuk size-nya 1 TB juga. Jadi lumayan buat ngatasin game-game yang punya size cukup besar sekarang ini. Nah, untuk SSD-nya ini kita dapat di harga 1,1 jutaan. Untuk SSD dari Adata yang 710. Terus untuk yang RAM-nya ini cukup budget, karena untuk RAM-nya ini kita dapat di sekitar 650 ribuan. Ya, jadi pas lah ya. Untuk PC rakitan kita masih cukup budget. Dan untuk kita total ini harganya itu sekarang berarti sekitar 6,9 jutaan dari semua ini ya, part-part yang kita bawa sekarang. Jadi masih ada sisa 1 jutaan buat budget kita. Kita lanjut ke lantai 4, cari apa aja part-part yang bisa kita pakai, karena ini masih kurang casing, PSU, sama cooling. Oke, kita lanjut. Di lantai 4 ini ada beberapa part yang pernah kita pakai, dan juga ada beberapa part yang belum kita sempat pakai. Nah, untuk harganya di sini, untuk harga PSU-nya ada di sekitar 600 ribuan, dan untuk harga dari coolingnya, karena kita pakai dari ID Cooling IS50 Max, ini harganya ada di sekitar 455 ribuan. Nah, untuk casingnya itu harganya mulai dari 250 ribu sampai 300 ribuan. Dan kalau kita lihat, emang budget dari PSU sama casingnya ini emang budget banget, biar nggak melebar sampai 8 juta lebih. Nah, untuk coolingnya, kenapa kita pakai dari IS50 Max, biar sekalian dinginin dari VRM motherboardnya, biar bisa nanganin prosesor kita. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke studio biar kita lihat part apa aja yang sudah lengkap. Ya, setelah ditotal, Betim itu harganya ada di 8,3 jutaan. Ya, ternyata emang nggak lebih murah daripada PS5 sih. Yang harganya itu ada di sekitar 8 jutaan, bahkan juga ada yang 8 juta kurang dikit. Tapi daripada kita penasaran sama performanya, mending langsung aja kita kasih B-roll rakitnya.
Nah, akhirnya PC rakitan kita sudah selesai dirakit dan secara penampilan emang PC ini lebih biasa aja dibandingin sama PS5 karena secara estetika PS5 emang lebih cantik dan juga lebih ramping. Dan waktu kita ukur PS5 ini punya kapasitas di 10 liter sedangkan PC ini punya ukuran di sekitar 24 liter. Nah, mending daripada kalian penasaran sama performanya, sekarang PC ini mau aku anterin ke Mas Aldi biar dites performanya gimana. Nah, karena saya dimintain tolong sama Michael buat ngetes PS5 dan PC rakitannya, sekarang kita masuk ke sesi pengujiannya. Disclaimer dulu buat yang belum tahu, jadi PS5 ini umumnya ada preset 2. Ada di Fidelity dan ada di Resolution atau Performance-nya. Jadi kalau di preset yang Fidelity, dia umumnya adalah nge-boost visual dan resolusinya ke yang lebih tinggi secara visual, tapi target FPS-nya ada di angka 30-an FPS. Tapi kalau kita pakai profil atau preset yang Performance, dia nurunin visual dan resolusinya tapi dengan target FPS yang lebih tinggi biasanya ada di angka 40-an FPS ke atas. Nah, kalau di PC, kita bisa lihat langsung kan data FPS-nya kayak gimana, utilisasinya kayak gimana. Kita juga bisa gonta-ganti presetnya, misal mau ke low sampai ke yang ultra. Jadi skenario nanti di pengujian PC, kita bakalan pakai resolusi yang 4K, tapi grafik settingan presetnya kita yang menyesuaikan. Kita maunya targetnya minimal dapat di angka 40 FPS-an lah ya. Kalau bisa rata kanan dan 4K, 40 fps ke atas ya rezekinya si PC ini. Oke, jadi kita udah tes 7 game yang ada di PC dan di PS5. Dan untuk game yang di PS5 ini karena ada 2 versi biasanya. Ada game yang versi PS4-nya dan ada versi PS5-nya. Kita nggak pakai yang versi PS4, jadi kita pakai semuanya game yang versi PS5-nya. Untuk game yang pertama kita ada Assassin's Creed yang Valhalla. Di sini kalau di PS5-nya itu by default dia dapat preset di performance. Nah, kalau di PC-nya kita bisa mentok dapat preset yang ultra high di resolusi 4K dengan FPS dapat di angka 70 sampai 80-an FPS. Tentunya dibantu dengan fitur dari AMD FSR yang presetnya balance karena di game ini sayangnya belum support DLSS. Nah, kalau secara kualitas gambar karena ini udah mentok ultra high jadi ya udah pasti sangat bagus, bisa dibilang mirip-mirip kayak PS5 karena ini presetnya udah mentok rata kanan. Dan kalau kita lihat juga terlihat minim stuttering karena dia udah dapat FPS di angka 70 sampai 80-an FPS. Jadi meskipun ada stuttering itu masih nggak kerasa. Nah, oke, sekarang kita ganti game yang kedua. Ini adalah Far Cry 6 dan ini versi PS5-nya, bukan yang versi PS4. Kalau kita lihat di PS5 itu nggak ada settingan apa-apa buat grafisnya. Jadi yes, kita jalan by default aja. Terus kalau di PC-nya kita bisa dapat preset di ultra dengan DXR yang on semua, jadi reflection dan shadow-nya nyala semua. Itu bisa dapat FPS di angka 50-an bahkan up to ke 60 FPS. Bisa dilihat juga secara kualitas gambar juga mirip-mirip ya, karena DXR-nya kita nyala. Malah menurut saya ini lebih bagus yang versi di PC-nya. Kalau secara kasat mata, Far Cry 6 ini lebih bagus di versi PC-nya. Oke, di game berikutnya ini adalah game yang cukup berat di PC, yaitu game Ratchet & Clank yang Rift Apart. Dan di PS5 juga ada dan banyak juga yang main. Kalau by default PS5 ini dapat preset yang Fidelity atau versi yang kualitas gambarnya yang paling bagus. Nah, kalau di PC karena ngejar 40 fps ya kita cuma bisa dapat preset yang medium dibantu DLSS balance. Itu dapatnya FPS-nya di angka sekitar 50-an fps. Ya menurut kita sih ini masih playable. Dan kalau kita side to side di PS5 ini kelihatan gambarnya kurang mulus daripada di versi PC-nya. Meskipun di versi PC-nya ini cuma dapat angka di 50-an fps. Tapi kalau secara side to side, di PC ini kelihatan lebih lancar daripada di PS5 untuk game Ratchet & Clank Rift Apart ini. Oke, sekarang kita masuk ke game berikutnya adalah Tom Clancy's yang Rainbow Six Extraction. Basisnya dia game online, jadi kita main di VR training. Nah, kita bisa lihat kalau di game Rainbow Six Extraction ini, kita dapatnya di preset resolution untuk PS5-nya. Sedangkan kalau di PC, buat main di 4K dengan FPS yang lancar, kita bisa dapat preset yang ultra dibantu DLSS balance. Itu FPS-nya bisa dapat di angka 70-an FPS. Ya ini bisa dibilang sangat-sangat playable buat game Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. Kalau secara kualitas gambar ya karena ini presetnya mentok alias di ultra, nggak ada bedanya, malah kelihatan kalau di versi PC-nya ini kelihatan gambarnya lebih bagus daripada di PS5-nya. Nanti di game berikutnya ini adalah Watch Dogs yang Legion. Jadi kalau di PS5, preset yang best quality alias bisa dibilang gambar yang paling bagus lah ya secara visual. Nah kalau di PC buat main di resolusi 4K kayak PS5 ini,
dia bisa dapat preset yang rata kanan yaitu di ultra, dibantu dengan upscaling yang DLSS balance, itu bisa dapat angka 60-an fps ya. Ya bisa dibilang fps yang playable lah ya buat player Indonesia. Nah, secara kualitas gambar ya, karena ini presetnya rata kanan alias ultra, jadi ya kelihatan bagus-bagus aja kalau di versi PC-nya. Nah, bedanya ini mirip kayak di Ratchet & Clank tadi karena dia ngejar yang preset best quality, jadi kelihatan gambarnya ini lebih mulus di PC. Kalau di PS5 ini meskipun dia presetnya best quality, tapi kelihatan gambarnya sedikit kurang mulus alias kelihatan kayak FPS-nya mungkin masih di bawah 60 FPS ini. Nah, di game berikutnya ini adalah game andalan kita semua kalau kita benchmark di PC, yaitu adalah game Cyberpunk 2077 yang Phantom Liberty. Nah, kalau di PS5 ini by default kita dapat preset yang performance. Sedangkan kalau di PC kita buat main di angka yang playable di atas 40 fps itu kita bisa pakai settingan yang presetnya high dengan ray tracing basicnya nyala dan DLSS yang presetnya balance. Kita masih dapat fps di angka 40-an. Ya ini game yang cukup berat memang meskipun di PC dia cuma dapat angka di 40-an fps. Dan kalau kita bandingkan dengan PS5-nya ini masih sama-sama mulus, sama-sama halus gambarnya. Secara kualitas gambar juga bisa dibilang ini mirip-mirip meskipun si PS5-nya presetnya dapatnya performance, tapi dia bisa ngimbangin juga presetnya secara kualitas kayak di versi PC-nya. Nah, ini game terakhir dan termasuk game yang bisa dibilang cukup baru di PC atau di PS5-nya juga. Ini adalah game Horizon Zero Dawn yang Forbidden West. Kita kalau main di PS5, by default dia ada di preset yang Favor Resolution. Nah, kalau di PC, buat main di 4K kita harus setting di preset yang medium, dibantu DLSS yang balance, itu kita dapatnya di angka 40-an FPS. Tapi secara visual, meskipun dia di PS5-nya ini dapatnya Favor Resolution, entah kenapa gambarnya kelihatan agak gelap ya daripada di versi PC-nya. Kalau kalian juga bisa lihat kalau di PC meskipun dia FPS-nya cuma dapat di angka 40-an, ini bisa dibilang lebih mulus daripada di versi PS5-nya. Coba kalian tulis di kolom komentar, menurut kalian di game Forbidden West ini lebih bagus yang versi PC atau di PS5-nya? Nah, itu tadi data yang sudah dibacain sama Mas Aldi. Jadi buat kalian yang mungkin masih kurang paham bisa langsung komen di bawah. Kita bahas dari kesimpulannya. Mas Aldi, kira-kira kan tadi kita rakit PC 8 juta ini, apakah PC ini bisa nandingin performa dari PS5 yang harganya itu sama-sama di 8 jutaan? Kalau kita dilihat dari hasil data tadi. Ya, kalau kita lihat dari performanya tadi, performa gamingnya terutama. Jadi kalau di harga 8 juta kita bisa aja ngerakit PC yang punya performa gaming mirip kayak di PS5 di resolusi 4K, Mek. Jadi resolusinya bukan 1080 atau main di 2K ya, ini 4K resolusinya. Tapi ya ada yang harus dikorbankan. Jadi kita harus pinter-pinter pilih part. Jadi kita mix antara part baru dan part bekasnya. Misal kayak GPU ini kan kita dapatnya bekas. Terus kita prosesor dapatnya bekas gitu. Jadi mix and match juga. Terus kalau menurut kita ya harga part bekas kan nggak ada yang tahu kan. Ya, suka-suka yang jual dong. Kalau kita dapat harga lebih murah ya rezeki kan. Bisa harganya lebih murah dari ini bisa juga. Lebih mahal dari ini juga bisa. Tapi misal kalian mau mangkas harganya, mau dimurahin misalnya ya, kalian bisa turunin spek yang ada di sini. Misalnya ini kita pakai Ryzen 5 yang 5500, kita bisa turunin ke Ryzen 4500. Secara spesifikasi juga mirip-mirip, ada di 6 core 12 thread dengan harga yang lebih murah. Kalau ini harga barunya ada di sekitar ada di 2 juta bahkan ya. Di 2 juta. Kalau di Ryzen 4500 itu dia dapat harganya kalau tidak salah barunya itu 1,2 sampai 1,3. Berarti lebih murah lah ya. Lebih hemat banyak sih. Hemat budget. Tapi berhubung kita pakai second kan 1,5 ya. Iya, 1,6. 1,6 segitulah. Itu bisa kalian hemat juga. Terus kalau GPU misalnya kan ini secondnya kita pakai EVGA kan. Ya. Orang-orang mungkin kemahalan bang EVGA. Bisa pakai SOTA. Bisa pakai SOTA mungkin. Valid. Pakai yang harganya lebih terjangkau dari ini buat mangkas harganya. Nah, kalau ngomongin masalah performa dari PC ini, terutama di gamingnya. Gaming ya, jadi karena PC ini targetnya kan ngejar PS5 ya, di angka 40 fps. Kita bisa aja sebenarnya ngimbangi performanya si PS5. Jadi kita bisa main di preset paling rendah itu tadi ada di medium, dan paling tingginya kita bisa main di preset yang ultra. Nah, game yang masuk di kategori medium itu kita bisa dapat di game yang Ratchet & Clank kayak gitu-gitu. Terus kita dapat game yang Forbidden West, itu game yang cukup berat buat di PC kita. Betul. Tapi game-game yang menurut PC ini enteng itu ada kayak di game Watch Dogs yang Legion, itu kita bisa dapat 80 fps. Bahkan di Assassin's Creed yang Valhalla itu juga bisa dapat di angka 80 fps.
Jadi, ya di 8 jutaan kita masih bisa ngerakit PC dengan performa yang masih powerful. Apalagi buat standar game-game yang ada di tahun 2024 ini. Terus, Mac. Ya, Pak. PS5 di dolai, rakit PC lah. Sekian video Rakit PC PS5 killer di 8 jutaan. dari kami tim Ars. Kalau kalian suka baca artikel, kalian bisa kunjungi website kami di ars.co.id. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Saya Michael, Saya Aldi. sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ayo mas, Baywan. Pes. Cipu.